Sebelum merekan kultivator, menyimak alur ceritanya, mohon siapkan kopi hangat terlebih dahulu. Oke, tanpa lama-lama, lanjut alur ceritanya. Saat itu adalah bulan lunar ketiga, awal musim semi. Di sudut jauh bagian timur benua, Phoenix Selatan. Langit yang gelap dan berkabut menggantung di atas kepala, seperti lukisan tinta yang disiramkan ke kanvas, dengan kubah surga berwarna hitam dan awan tercoreng di atasnya. Sambaran petir berwarna merah menari-nari di antara lapisan awan, diiringi gemuruh guntur. Kedengarannya seperti lolongan dewa, bergema di dunia fana. Hujan berwarna darah turun dengan kesedihan ke dunia biasa. Mengintai di bawah adalah kota yang hancur, dihantam oleh hujan merah. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tembok kota yang hancur tidak memiliki makhluk hidup. Bangunan-bangunan runtuh terlihat, serta mayat-mayat berwarna hitam kehijauan dan tumpukan darah kental. Tidak ada suara yang mengganggu kesunyian. Jalan-jalan kota yang tadinya ramai kini menjadi sunyi. Dulu, orang-orang pernah melewati jalan berdebu ini, namun kini tidak lagi. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah daging yang hancur, kotoran, dan kertas robek, bercampur menjadi pasta berdarah yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan dan mengerikan. Tak jauh dari situ ada kereta kuda yang terbalik, terjebak di lumpur dan hampir pecah berkeping-keping. Tersampir di porosnya adalah boneka kelinci yang bergoyang tertiup angin. Bulu putihnya sudah lama berlumuran darah. Matanya yang keruh dipenuhi rasa permusuhan saat ia menatap kosong ke batu-batuan yang berlumuran darah di depannya. Di sekitar gerobak tergeletak seorang pemuda. Dia tampak berusia 13 atau 14 tahun. Pakaiannya compang-camping dan kotor. Di pinggangnya diikatkan karung yang terbuat dari kulit binatang. Matanya hanya celah dan dia tidak bergerak. Angin sedingin es menyapu lubang-lubang di pakaiannya, perlahan tapi pasti menyedot panas dari tubuhnya. Kemudian tetesan air hujan mengenai wajahnya dan dia berkedip memperlihatkan bahwa matanya yang dingin seperti elang terfokus pada sesuatu yang tidak jauh darinya. Sekitar 20 meter jauhnya, ada seekor burung nasar kurus yang sedang mencabik-cabik daging seekor anjing liar. Dan sesekali melihat sekeliling, reruntuhan ini adalah tempat yang berbahaya. Dan yang diperlukan hanyalah sedikit gerakan agar burung nasar dapat terbang ke udara menuju tempat yang aman. Pemuda itu juga menunggu kesempatannya, seperti seorang pemburu yang terampil. Tidak butuh waktu lama untuk kesempatan itu tiba. Burung nasar itu tiba-tiba membenamkan kepalanya jauh ke dalam rongga dada anjing tersebut. Mata pemuda itu menjadi sangat dingin, dan dia bergerak seperti anak panah dari busur, berlari menuju burung nasar, sambil secara bersamaan menarik tusuk besi hitam dari karungnya. Ujung tusuk satenya berkilauan dengan dingin. Mungkin karena itu, atau mungkin niat membunuh yang terpancar dari pemuda itu. Apapun yang terjadi, burung nasar itu merasakannya. Mengepakkan sayapnya karena khawatir ia terbang ke udara. Itu tidak cukup cepat. Wajah pemuda itu benar-benar tanpa ekspresi saat dia melemparkan tusuk sate hitam itu, mengirimkannya ke udara dalam garis gelap. Tusuk sate itu menusuk kepala burung besar, menghancurkan tengkoraknya dan merenggut nyawanya dalam sekejap. Kekuatan pukulannya membawa burung hering itu ke udara hingga menabrak kereta kuda. Boneka kelinci yang berlumuran darah itu bergoyang maju mundur. Wajah pemuda itu tenang ketika dia bergegas kembali ke gerobak dan mengambil burung nasar dan tusuk sate. Anak laki-laki itu telah melemparkan tusuk sate itu dengan sangat kuat, sehingga ketika dia menariknya keluar dari gerobak, ia membawa sepotong kayu. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, pemuda itu pergi tanpa menoleh ke belakang. Angin bertiup kencang. Di saat yang sama, kelinci yang berlumuran darah itu tampak seperti sedang memperhatikan pemuda itu saat dia pergi. Berkat angin, hujan terasa semakin dingin, menerpa pemuda dan pakaiannya yang compang-camping. Pada titik tertentu, dia membungkuk, mengerutkan kening ketika dia mencoba untuk membungkus dirinya. Dia mendengus kesal. Dia benci dingin. Biasanya dia diam di dalam rumah saat cuaca seperti ini. Namun saat ini, dia bergegas menyusuri jalan tanpa jeda, melewati banyak toko dan toko yang rusak. Tidak banyak waktu tersisa. Perburuan burung nasarnya memakan waktu lebih lama dari perkiraannya. Dan ada tempat lain yang harus dia kunjungi malam ini. Seharusnya jaraknya tidak jauh sekarang. Mayat-mayat berwarna hitam kehijauan memenuhi jalan di depan. Wajah mereka menutupi kemarahan dan keputusasaan. Seolah-olah aura keputusasaan yang mereka pancarkan berusaha menjangkiti pikiran pemuda tersebut. Tapi pemuda itu sudah terbiasa dengan hal itu.
dan dia tidak membiarkan mayat itu berpikir 2 kali. Faktanya, dia terus menatap ke langit. Dia tampak cemas, seolah-olah langit yang gelap lebih menakutkan daripada gabungan semua mayat. Akhirnya, dia melihat sebuah toko obat di kejauhan. Sambil menghela napas lega, dia bergegas menuju ke sana. Tempatnya tidak besar, dan laci obat tersebar di mana-mana. Bau tempat itu seperti campuran obat-obatan dan jamur, hampir seperti kuburan yang baru dibuka. Seluruh tempat itu berantakan. Mahasiswa ambil saya. Di pojok ada mayat seorang lelaki tua bersandar di dinding, kulitnya hitam kehijauan. Dia meninggal dengan mata terbuka dan menatap kosong ke dunia luar. Pemuda itu melihat sekeliling dan kemudian mulai mengobrak-abrik tempat itu. Tanaman obat di tempat itu cocok dengan mayat. Sebagian besar berwarna hitam kehijauan, hanya sedikit yang tampak normal. Pria muda itu mengamati dengan cermat obat yang tidak ternoda itu. Sepertinya menelusuri ingatannya. Akhirnya, dia mengidentifikasi tanaman obat yang digunakan untuk mengobati sayatan. Melepaskan kemejanya yang compang-camping, dia melihat ke bawah pada luka menganga di dadanya. Itu belum sembuh, dan ujung-ujungnya berubah menjadi hitam. Ada juga darah yang merembes keluar. Menghancurkan tanaman obat, dia menarik napas dalam-dalam lalu mengoleskan pasta tersebut pada lukanya. Rasa sakit itu menyebabkan penglihatannya kabur, dan dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki dan hampir terjatuh. Dia memaksa dirinya untuk terus mengolesi obat tersebut, tetapi dia tidak bisa menghentikan butiran keringat yang keluar dari dahinya dan mengalirkan wajahnya ke tanah. Itu menjadi seperti bercak tinta di bawahnya. 10 napas waktu berlalu. Setelah menutupi lukanya dengan obat, pemuda itu kehabisan tenaga. Bersandar pada lemari obat di dekatnya, dia mengambil waktu untuk bernapas, lalu mengenakan kembali bajunya. Sekali lagi dia melihat ke langit, kemudian dia mengeluarkan peta bobrok dari karungnya dan dengan hati-hati membukanya. Itu adalah gambaran sederhana dari kota tempat dia berada saat ini. Toko obat ditandai di peta dan banyak distrik kota di timur laut dicoret. Sepertinya dia menggunakan kuku jarinya untuk melakukannya. Hanya ada 2 kabupaten yang tidak dicoret. Setelah pencarian selama berhari-hari, setidaknya saya tahu itu ada di suatu tempat di 2 distrik tersebut. Dia melipat peta itu, menyimpannya, dan bersiap untuk pergi. Tepat sebelum berjalan keluar, dia berhenti dan melihat mayat lelaki tua itu. Dan khususnya, pakaiannya. Lelaki tua itu mengenakan jaket kulit dengan kualitas bagus, sehingga sebagian besar masih utuh. Setelah berpikir beberapa lama, pemuda itu berjalan mendekat, melepas jaket lelaki tua itu dan mengenakannya. Memang agak terlalu besar, tapi setelah memakainya, setidaknya dia merasa hangat. Dia menatap lelaki tua itu sejenak, lalu berlutut dan memejamkan mata. "Beristirahatlah dengan tenang," katanya dengan suara lembut dan serak. Merobek salah satu tirai dari dinding, dia menutupi mayat lelaki tua itu, lalu pergi. Saat berjalan ke tempat terbuka, dia melihat kilatan cahaya di depan. Terjebak di lumpur adalah cermin seukuran tangan. Melihat ke bawah, dia bisa melihat bayangannya. Wajahnya kotor, tapi itu tidak bisa sepenuhnya menutupi wajahnya yang halus dan luar biasa tampan. Sayangnya, kepolosan yang diharapkan dari seorang remaja laki-laki telah hilang, digantikan dengan ketidakpedulian yang dingin. Pemuda itu memandangi bayangannya cukup lama, lalu mengangkat kakinya dan menginjak cermin. Retakan. Dia meninggalkan cermin yang pecah saat dia berlari ke kejauhan. Meski pecah berkeping-keping, cermin tersebut tetap berhasil memantulkan cahaya dari langit. Di atas sana, menutupi dunia dan menghadap semua makhluk hidup adalah setengah wajah dewa yang hancur. Wajahnya tampak acuh tak acuh, dengan mata terpejam dan rambut tergerai di sekelilingnya. Itu adalah bagian alami dari dunia ini, mirip dengan matahari dan bulan. Di bawahnya, makhluk hidup di dunia ini seperti serangga. Serangga, dan seperti dalam kebangkitan serangga, kehidupan seluruh makhluk di dunia dipengaruhi oleh wajah itu dan berubah karenanya. Di bawah wajah sang dewa, pancaran cahaya perlahan memudar dari siang hari. Bayangan yang ditimbulkan oleh matahari terbenam menciptakan kabut yang memenuhi reruntuhan, menutupi seluruh daratan di sekitarnya, seolah menelan semuanya. Hujan turun semakin deras. Saat kegelapan semakin dalam dan angin bertiup kencang, ratapan tajam terdengar di udara. Kedengarannya seperti jeritan hantu-hantu jahat yang berseru untuk membangunkan apapun yang mengerikan yang mengintai di reruntuhan. Suaranya menggelitik
dan akan mengejutkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Pria muda itu berlari di jalanan lebih cepat dan lebih mendesak saat kegelapan mulai turun. Akhirnya, dia berlari melewati rumah yang runtuh dan hendak terus bergerak ketika pupil matanya mengecil. Baru saja, dia melihat seseorang di kejauhan. Orang ini tampaknya tidak mengalami cedera sama sekali dan mengenakan pakaian bagus sambil bersandar ke dinding. Yang terpenting, kulitnya terlihat normal. Warnanya tidak hitam kehijauan. Di reruntuhan seperti ini, hanya orang hidup yang mungkin terlihat seperti itu. Pemuda itu sudah lama tidak bertemu orang yang hidup. Perkembangan tak terduga ini membuatnya terguncang. Kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia mulai bernapas dengan berat, seolah-olah dia gugup. Dia ingin terus berjalan, hanya saja kegelapan mulai mendekat dari belakang. Dia ragu-ragu sejenak. Kemudian dia memasukkan posisi ini ke dalam pikirannya dan bergegas pergi. Tepat sebelum kegelapan benar-benar turun, pemuda itu mencapai tempat tinggalnya di reruntuhan. Itu adalah gua yang sangat kecil, dengan bulu burung berserakan di mana-mana. Satu-satunya jalan masuk adalah celah yang terlalu kecil untuk dilewati orang dewasa. Namun, pemuda itu nyaris tidak bisa menerobos. Begitu masuk, dia akan menjejalkan berbagai benda seperti buku dan batu ke dalam celah untuk menutupnya. Saat dia selesai menyegel dirinya di luar menjadi gelap gulita. Namun, pemuda itu tidak tenang. Dia terus memegang paku besinya erat-erat di tangannya dan menutupi napasnya saat dia berjongkok di sana mendengarkan apa yang terjadi di luar. Segera, dia mendengar suara binatang mutan melolong dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa lolongan terdengar semakin jelas, semakin dekat. Anak laki-laki itu menjadi gugup. Namun, suara lolongan itu melewati gua dan menghilang. Akhirnya, dia menghela nafas lega. Saat dia duduk di dalam gua, waktu seolah berhenti. Dia tetap linglung untuk beberapa saat sarafnya yang tegang mengendur. Di sampingnya ada ketel air. Dia minum, kemudian, tanpa mempedulikan suara-suara di luar, dia mengeluarkan bangkai burung nasar itu dari karungnya. Dia makan, merobek daging, dan menelannya sedikit demi sedikit. Rasanya pahit, tapi dia terus makan, memaksakan daging itu masuk ke perutnya. Dia merasa keroncongan saat perutnya berusaha mencerna materi baru. Baru setelah dia benar-benar melahap burung nasar itu, barulah dia menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata untuk tidur. Dia kesakitan karena kelelahan, namun dia tetap memegang erat paku besinya. Dia seperti serigala yang sendirian, siap untuk bangun jika ada tanda-tanda yang tidak biasa. Kegelapan di luar menutupi kota seperti selimut, memenuhi kubah surga. Dunia di bawah kubah surga itu sangat luas. Benua Phoenix Selatan hanyalah satu lokasi di lautan luas. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa besar dunia ini. Namun, semua orang di dunia yang melihat ke langit akan melihat wajah rusak di atas. Tidak mungkin untuk mengatakan kapan tepatnya wajah patah itu datang. Namun, dari bagian-bagian dalam catatan kuno tertentu, diketahui bahwa ia sudah ada sejak dahulu kala. Dunia pernah dipenuhi dengan energi abadi, dan pernah menjadi tempat yang mulia dan berkembang, penuh dengan kehidupan. Sampai, wajah besar itu muncul dari kehampaan, melahap dan menghancurkan. Dengan kedatangan wajah tersebut, seluruh makhluk hidup di dunia bersatu untuk menghentikannya. Tapi mereka gagal. Pada akhirnya, sekelompok kecil kaisar kuno dan penguasa kekaisaran membawa rakyatnya pergi dalam eksodus besar-besaran. Tidak lama setelah wajah patah itu muncul di dunia, mimpi buruk pun dimulai. Ketika auranya memenuhi dunia, terjadilah gunung-gunung, lautan, dan semua makhluk hidup menjadi ternoda. Bahkan kekuatan roh yang digunakan oleh para kultivator dalam kultivasi mereka tidak terkecuali. Kiwame, makhluk hidup layu. Banyak orang yang hancur, hampir semuanya mati. Beberapa orang yang selamat dari bencana itu memandang ke separuh wajah di langit dan menyebutnya dewa. Mereka menyebut lingkungan sekitar mereka sebagai dunia kiamat dan tempat yang dituju kaisar kuno dan penguasa kekaisaran kemudian dikenal sebagai tanah suci. Seiring berlalunya waktu, generasi demi generasi menggunakan nama-nama ini. Masih ada lagi bencana yang dibawa oleh dewa ini. Kekuatannya terus menindas makhluk hidup di dunia, dan itu karena seringkali, terkadang sekali dalam satu dekade, terkadang sekali dalam satu abad, sang dewa membuka matanya untuk waktu yang singkat. Jika itu terjadi,
lokasi yang dilihat akan tertular auranya. Penduduk di sana akan mengalami bencana, dan lokasi itu selamanya akan dikenal sebagai wilayah terlarang. Selama bertahun-tahun, semakin banyak kawasan terlarang yang muncul di dunia, sementara kawasan yang bisa dihuni semakin sedikit. 9 hari yang lalu, mata dewa terbuka dan melihat ke bawah ke daerah tempat tinggal pemuda ini. Ada lusinan kota manusia di sana, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, semuanya, termasuk daerah kumuh di luar kota, tertular dan berubah menjadi kawasan terlarang, meninggalkan mayat berwarna hitam kehijauan. Hanya sedikit manusia dan hewan yang selamat. Pemuda ini adalah salah satunya. Sebuah suara sedih bergema dalam kegelapan, dan ketika pemuda itu menyadari bahwa suara itu semakin dekat ke guanya, matanya langsung terbuka. Mengangkat tusuk besinya, dia melihat ke arah celah itu. Suara itu berputar-putar, lalu menjauh. Dia menghela nafas lega. Tiba-tiba karena tidak ingin tidur, dia meraba-raba mencari karungnya, menemukannya, dan mengeluarkan sebatang bambu dari dalam. Saat itu gelap, tapi dia bisa merasakan teks yang diukir di bambu, dan dengan demikian bisa membaca tanpa cahaya. Sambil duduk, dia mulai bernapas dengan cara yang ditentukan. Pemuda ini bernama Shu Qing, dan sejak usia sangat muda dia mencari nafkah di daerah kumuh di luar kota. Aspaten, 9 hari yang lalu ketika bencana melanda, dia bersembunyi di sebuah celah. Dan tidak seperti semua orang yang ketakutan di sekitarnya, dia memandang ke langit ke arah sang dewa dan ke mata yang terbuka itu. Pupil dewa berbentuk seperti salib, dan saat melihatnya, teror di hati Shu Qing lenyap. Pada saat itulah dia melihat cahaya ungu turun dari langit dan mendarat di suatu tempat di bagian timur laut kota. Lalu dia pingsan. Ketika dia bangun, dia adalah satu-satunya yang selamat di daerah kumuh. Namun, dia tidak mulai menjelajah. Dia tahu bahwa ketika mata dewa terbuka, wilayah terlarang akan terbentuk. Dan ketika itu terjadi, hujan darah akan turun, membentuk batas di sekitar wilayah terlarang. Karena batas itu, orang-orang yang berada di dalam wilayah terlarang tidak bisa keluar. Juga tidak ada orang luar yang bisa masuk, setidaknya sampai wilayah terlarang itu terbentuk sepenuhnya. Dan itu akan terjadi ketika hujan berhenti. Bagi Shu Qing, yang tumbuh dalam kondisi sulit, bencana ini tidak terlalu buruk. Permukiman kumuh dipenuhi preman, anjing liar, dan wabah penyakit. Pada malam yang sangat dingin, dia bisa saja kehilangan nyawanya. Selalu merupakan perjuangan untuk bertahan hidup. Selama dia tetap hidup, tidak ada hal lain yang penting. Konon, kehidupan brutalnya di daerah kumuh mengandung sedikit kehangatan. Misalnya, ada kalanya ada cendekiawan yang putus asa datang untuk mengajar anak-anak dan mengajari mereka cara membaca. Shu Qing juga memiliki beberapa kenangan tentang keluarganya. Namun, kenangan itu semakin sulit untuk dipertahankan, dan dia merasa kenangan itu pada akhirnya akan memudar. Paling tidak, dia tahu dia bukan anak yatim piatu. Dia memang punya keluarga. Dia baru saja kehilangan kontak dengan mereka sejak lama. Bagaimanapun, mimpinya hanyalah untuk terus hidup. Jika dia bisa melakukan itu, mungkin dia bisa menemukan keluarganya lagi suatu hari nanti. Mengingat entah bagaimana dia selamat dari bencana tersebut, dia memutuskan untuk pergi menjelajahi kota. Dia memiliki 2 gol ketika dia berangkat. Yang pertama adalah menemukan rumah hakim kota, yang menurut rumor ada metode untuk menjadi lebih kuat. Tujuan keduanya adalah menemukan tempat jatuhnya cahaya ungu itu. Metode menjadi lebih kuat adalah sesuatu yang semua orang di daerah kumuh ingin dapatkan. Mereka menyebutnya budidaya, dan siapapun yang berlatih kultivasi disebut seorang kultivator. Menjadi seorang kultivator adalah keinginan terkuat Shu Qing selain bersatu kembali dengan keluarganya. Penggarap tidak terlalu umum. Selama bertahun-tahun berada di daerah kumuh, Shu Qing hanya pernah sekali melihatnya sekilas dari kejauhan di kota. Salah satu ciri khas para kultivator adalah menyebabkan orang yang melihatnya gemetar. Shu Qing telah mendengar bahwa hakim itu sendiri adalah seorang kultivator. Begitu pula semua pengawalnya. 5 hari yang lalu saat mencari di kota, dia akhirnya menemukan istana hakim kota. Dan pada mayat di sana, dia menemukan potongan bambu yang saat ini dia pegang di tangannya. Itu adalah petualangan yang berbahaya dan berakhir dengan dia menderita luka parah di dada. Namun pada potongan bambu tersebut juga terdapat rahasia budidaya yang telah ia rindukan. Dia telah menghafal isi slip tersebut dan sudah mulai berlatih kultivasi. Karena Shu Qing sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kultivasi,
Dia tidak yakin apakah teknik yang dijelaskan dalam slip itu asli. Untungnya, teksnya mudah dipahami dan berfokus pada visualisasi dan pernapasan. Dengan mengikuti rutinitas yang tepat, dia telah mencapai beberapa hasil. Metode ini disebut mantra laut dan gunung. Metode penanamannya melibatkan visualisasi gambar yang tertulis pada potongan bambu dan kemudian bernapas sesuai aturan yang ditentukan. Gambar itu aneh. Itu menggambarkan makhluk aneh dengan kepala besar, tubuh kecil, dan satu kaki. Tubuhnya hitam pekat dan wajahnya ganas, seperti hantu jahat. Shuqing belum pernah melihat makhluk seperti itu dalam kehidupan nyata, tetapi potongan bambu menggambarkannya sebagai goblin, Baozicha. Tidak lama setelah dia membayangkan gambaran itu di benaknya dan mulai bernapas, udara di sekitarnya bergejolak. Aliran kekuatan roh mengalir ke dalam dirinya, memenuhi tubuhnya, mencapai setiap sudut keberadaannya. Hal itu menyebabkan sedingin es mencapai tulangnya, membuatnya merasa seperti tenggelam dalam air es. Shuqing takut dingin, tapi dia menolak menyerah dan melanjutkan sesi kultivasi. Kemudian, setelah melanjutkan sesuai uraian di potongan bambu, ia mengakhiri sesi dan mendapati dirinya berkeringat. Meski baru saja memakan seluruh burung nasar, perutnya terasa lapar. Menyeka keringat dari dirinya sendiri, dia mengusap perutnya. Sejak dia mulai berlatih teknik ini, dia mendapati dirinya semakin lapar. Namun, dia juga lebih atletis. Karena itu, toleransinya terhadap dingin semakin besar. Setelah selesai berkultivasi, dia melihat ke arah celah itu, dan di baliknya keluar. Hari masih gelap, dan suara-suara menakutkan di luar semakin berkurang. Dia tidak yakin mengapa dia bisa selamat dari bencana itu. Mungkin itu keberuntungan, atau mungkin itu ada hubungannya dengan cahaya ungu itu. Itulah sebabnya, meski dia terus berlatih teknik baru, dia telah melakukan perjalanan jauh ke timur laut kota. Namun, dia belum menemukan di mana cahaya ungu itu mendarat. Shuqing memikirkan hal ini sambil memperhatikan lolongan di luar. Dia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana dia menemukan mayat itu bersandar di dinding sehari sebelumnya saat malam tiba. Mayat itu berada di bagian timur laut kota, dan itu benar-benar terlihat seperti orang hidup. Jangan bilang itu ada hubungannya dengan cahaya ungu itu.